Nah, kalau seandainya dari dia transfer ke rekening saya, itu mungkin pantas saya dicurigai. Tapi tidak, transfernya ke Yayasan Bisa Bersama Gala. Udah aman? Oke, Opa maaf nih Opa, ada kabar yang kurang mengenakan nih Opa ya kan? Kan kemarin itu Mama astagfirullahaladzim. Lanjut. Kurang mengenakan nih Opa ya kan, katanya kemarin itu lelang Opa yang buku itu ya kan 400 juta nih katanya pencucian uang nih Opa ya kan. Kemarin seperti apa nih Opa? Kabarnya tidak enak itu. Ya, gimana ya? Gimana itu? Opa, ya gimana baiknya? Ya gimana baiknya? Ya orang lelang buku. Ya, orang yang melelang buku ini hasil lelang dia donasikan ke Yayasan Bisa Bersama Gala. Terus gimana? Gimana lagi? Mas, Opa kan tidak tahu menahu ya Opa untuk masalah ini. Ya. Baik. Udah. Hai. Di sini kan Opa kan namanya terseret gitu ya Pak. Terus tapi nanti kedepannya apakah ada pendampingan hukum untuk masalah ini gitu? Ya terseretnya bagaimana? Nah, kamu yang menanyakan. Saya tanya, terseret apa Opa? Terkait apa pelelangan uang yang diobokkan ini. Kamu punya bukti nggak kira-kira? Udah baca bukti atau apa? Ada nggak? Buktinya hanya foto aja Opa. Nah, mau dengan berfoto dengan orang bisa dijadikan sebagai barang dengan bisa itu alasan untuk manggil seseorang atau bisa menginterogasi orang. Gimana? Coba saya tanya. Opa, jujur Opa kaget nggak sih Opa ya kan? Maksudnya ini kan maksudnya untuk galang dana dan Opa juga tidak tahu menahu ya Opa ya tentang hal ini gitu, tentang uang 400 juta itu gitu. Nah, Gini ya. Kalau dalam kasus ini tentu saya kaget. Tetapi gara-gara kalian menanyakan setiap saat, saya sudah nggak kaget. Tapi kalau kasus ini kaget saya dibawa-bawa. Tapi kalian datang ke sini udah pasti nanya ini, saya nggak kaget lagi. Paham nggak maksudnya itu? Kalau dengan kasus ini saya dibawa-bawa sangat kaget. Kenapa? Nggak ada kolerasinya dengan saya. Hubungan itu apa? Si Tom Liwapa melelang buku, dimenangkan oleh Bayu Walker. Kemudian duitnya oleh Tom Liwapa didonasikan ke Yayasan Bisa Bersama Gala. Terus Opa di mana? Kan nggak ikut Opa kan? Berfoto dengan Opa. Tapi Opa kan nggak ikut. Nah terus Opa mau jawab apa sekarang lagi? Terus orang menyebut-nyebut mau apa? Nah, apakah harus Opa tempuh juga jalur hukum? Bingung juga Opa jadinya ini. Nah, gimana lagi? kita juga bingung Opa. Iya saya Gimana, bingung. Opa? Kalau seandainya umpamanya Bayu Walker transfer ke rekening saya, mungkin saya ke bawah-bawah. Ini kan kakak dia dimenangkan oleh dia lelang buku, kemudian duitnya oleh Tom Liwapa diserahkan kepada Yayasan Bisa Bersama Gala. Kemudian duit itu sesuai dengan kesepakatan anggota yayasan akan dibelikan kepada rumah. Duit dari siapa saja. Yang menyumbang 10.000, 20.000, 30.000, 1.500.000 dibelikan ke rumah. Ya sudah dibelikan ke rumah. Itu rumahnya di Dan ada buktinya ya Opa untuk rumahnya sendiri ya. rumahnya. Kurang-kurang duitnya Opa tambah. Bu Anggi yang nambah. Terus kenapa Opa diseret-seret? Situlah kenapa nama Opa disebut-sebut. Makanya Opa menjadi pertanyaan sampai saat sekarang. Apakah gara-gara Opa sebagai pengurus di yayasan makanya Opa disebut? Allahu alam lah. Kalau memang itu alasnya Opa disebut masuk akal. Karena memang Papa salah seorang pengurus di yayasan. Tapi kalau umpamanya Papa dibilang terlibat di mananya Opa? Orang menyumbang ke yayasan kok Opa yang terlibat pencucian uang? Ada apa gerangan yang terjadi? Oke? Legowo aja ya Opa ya. Ya, legowo maksudnya gimana? Enggak maksudnya ya udahlah ya kan, maksudnya kan ini kan semuanya hanya itu kan, hanya Iya. sebatas omongan. Iya. Dan juga Opa maksudnya ada buktinya gitu loh Opa semuanya gitu. Semuanya itu punya
kan begini ya, semuanya itu punya bukti. Artinya seharusnya orang yang menyebut nama saya ini, orang yang mengomentari saya ini harus dia punya bukti. Umpamanya, siapa yang mencuci uang pencucian? Apa namanya, Bayu Walker Nah, sama kalau seandainya dari dia transfer ke rekening saya, itu mungkin pantas saya dicurigai. Tapi tidak, transfernya ke Yayasan Bisa Bersama Gala. Kenapa nama saya disebut-sebut? Seharusnya yang disebutkan yayasan, ada transfer ke yayasan. Nah, siapa pengurus yayasan? Siapa yang bertanggung jawab terhadap yayasan? Itu mungkin. Tapi kalau nama saya disebut-sebut, nah ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya. Nah, namun demikian, tentu ya mudah-mudahan sesuatu itu orang itu punya landasan dasar. Apa dasarnya dia menyebut? Nah, setahu saya, apa yang saya alami, saya tidak pernah berurusan dengan Bayu Walker dan saya tidak menerima duit dari Bayu Walker. Dan memang dia dibawa oleh Mas Tomli ke rumah. Waktu itu beberapa, bukan dia sendiri, banyak, ada sekitar 8 orang atau 10 orang ada kali ke rumah waktu itu. Berfoto dengan saya di rumah itu. Pak, tapi Mama juga kaget nggak sih Pak? Ya kalau soal ini, kasus ini kita sangat kaget. Kita kok dibawa-bawa kita kan. Tetapi karena kalian menanyakan setiap saat, ya nggak kaget. Saya lagi selalu lihat wartawan, udah pasti itu yang ditanya. Kadang-kadang nggak perlu masalah ini disebut, nggak perlu permasalahan ini diangkat ke berita. Tapi kalau udah lihat wartawan, udah itu lagi. Saya udah kaget kalau suka kalau masalah Pak Haji. Kalau kedengaran nih buangin Pak Haji nih pasti diberitain juga kali ini. Ya kaget. Iya, asal sedikit dari masalah Pak Haji, bingung juga saya jadinya. Nggak ada sangkut. Seharusnya kalian tanya dulu, siapa yang mau menyampaikan berita? Ada nggak bukti? Kenapa Pak Haji disebut-sebut? Nah, bukti Pak Haji, ada nggak bukti Pak Haji? Umpamanya orang itu punya bukti, dia bawa, iya ini ada bukti ini tertransfer ke rekening Pak Haji. Kan saya bisa menjawab. Ini kalian menanyakan ke saya, kalian nggak punya bukti juga. Orang yang menyebutnya nggak punya bukti. Tanyakan ke orang yang menyebut nama saya itu punya bukti nggak dia? Nah, kalau dia punya bukti baru tanyakan ke saya. Mau nanya lebaran nggak? Lebaran. Opa maksudnya sudah benar. Iya. Kenapa maksudnya benar? Karena Tomli kan sah duit itu. Nggak ada persoalan kan? Namanya aja duit itu harus dikembalikan, ya sudah. Nanti ya apa nggak ada masalah. Kalau seandainya itu. Tapi jangan diseret-seret nama Haji Faisal ini kecewa. Kenapa Opa dibawa-bawa? Apakah Opa dibawa sebagai pengurus? Itu mungkin memang pengurus di yayasan itu. Itu aja. Uang baju Opa aja orang yang nyuci. Kerjaan Opa. Opa boleh agak nyereng dikit. Oke, mantap Opa kan? Oke, ya betul. Mudah-mudahan para penggemar Opa semakin sayang sama Opa. Wah, amin. Oke. Dan mohon maaf lahir dan batin dalam menempuh bulan puasa dan juga sebentar lagi kita akan memasuki Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Oke. Apalagi yang mau ditanyakan? Menjelang Lebaran nih, persiapan Lebarannya seperti apa, Opa? Ya, kalau persiapan sebelum Lebaran ini yang paling utama kita siapkan adalah mental. Mental untuk menghadapi berita-berita yang agak mengagetkan ini. Itu mental saya, mental istri. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan itu saya siapkan juga itu diri saya. Ini contohnya kan harus saya siapkan kan. Nah, selanjutnya persiapan kita biasa-biasa saja. Artinya biasa-biasa saja. Kita nanti berlebaran di rumah. Mungkin kita nggak mudik. Karena kebetulan anak-anak semuanya nggak mudik. Nah, nanti kita berlebaran insya Allah di rumah bersama-sama. Mungkin ada tamu datang 1 atau 2 orang, ya insya Allah kita layani. Itu aja, biasa-biasa saja. Untuk tradisi biasanya seperti apa, Pak? Di Ya, keluarga? kalau tradisi biasanya Lebaran itu kan ngumpul. Sanak famili biasanya datang. Itu kalau di kampung. Nah, kalau di sini sekarang kan sanak keluarga kan banyak pada pulang. Mungkin opa dan anak-anak yang nggak pulang. Ya mungkin tidak begitu banyak yang datang. Namun demikian ya kita lihatlah perkembangannya. Untuk Oman sendiri nih udah mempersiapkan bikin rendang atau apa gitu, Pak? Wah, kalau soal rendang sama dendeng, rendang Padang siap selalu 24 jam. Siap. Rendang, kue bawang, kue akar, siap itu. Semuanya. Kalau ada yang mau pesan, nah kalau kamu belum punya rendang, ingat rendang Mama Puji. Jangan lupa itu. Sama dendeng Mama Puji. Ada itu semuanya, oke? Ada seragaman juga nggak sih nanti Pak Haji?
Karena sudah itu kan almarhum Panes dulu yang memulai. Jadi tiap Lebaran seragam. Tapi kalau opa pulang kampung juga opa selalu di kampung seragam. Nah, kalau opa nggak pulang kampung biasanya opa nggak seragam. Cuman semenjak almarhum Panes nikah dengan almarhum Pebi, Lebaran itu selalu di seragam, kita pakai seragam panyo. Oke. Akhirnya udah kebiasaan sampai sekarang. Nah, mau tak mau mungkin di Lebaran besok ya mungkin si Puji akan ya, bikin baju seragam juga. Biasalah. Berarti ke makam juga nanti, Opa? Insya Allah mudah-mudahan kita akan selalu mengingat akan almarhum. Karena walaupun bagaimana dengan keberadaan anaknya itu sepertinya untuk melupakan bapaknya sangat sulit. Sangat sulit. Sebentar-sebentar ada melihat kelucuan daripada anaknya atau ada sikap anaknya yang menyerupai persis seperti bapaknya, kita udah ingat bapaknya. Nah, jadi untuk melampiaskan, untuk curhat, ya ke makam lah kita curhat. Mana lagi? Samping selesai curhat ke makam, ya kita berdoa kepada Tuhan. Semoga orang tuanya si Gala ya mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Oke. Opa, ini kan alhamdulillah Kak Fuji sama Kak Faisal Fadli juga kan udah punya rumah gitu. Nah, nanti untuk Lebaran sendiri ngumpulnya di mana sih? Ya, biasanya dahulu anak-anak ngumpulnya di rumah orang tua. Jadi saya yakin dan percaya bahwa mereka pas Lebaran akan datang ke rumah oma dan opa. Biasanya. Ya. Kecuali kalau ada kesepakatan, dia mengajak, Papa kita di sini sholat hari raya katanya, baru opa ke situ. Tapi kan sekarang kan belum ada kesepakatan. Tapi saya yakin bahwa dia kalau Lebaran anak-anak itu pasti ngumpulnya di rumah oma. Itu sejak dahulu. Oke. Terakhir Opa, ucapan Lebaran untuk pemirsa. Ya, 1, 2, 3. Langsung ucapan dong. Ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari keluarga besar Haji Faisal. Oh, bukan ya? Bukan. Di tanggal 2. Iya, Senin. Insyaallah. Pada nggak tahu kasusnya kan kayak Arafi gitu mau siapa ya kan? Iya, tahu. Ya kita kan nggak mungkin dong kita tanya-tanya ya. Ini mau apa gitu Iya. ya, Opa ya? Orang